Mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya untuk malam ini dari Yonas di Wali Kota. Kalau Pak Pendeta, saya belum paham arti dari jangan memberi barang yang kudus kepada anjing dan melemparkan mutiara kepada babi, Matius pasal 7 ayat 6. Apa artinya ini, Pak? Mohon penjelasan. Jangan memberi barang yang kudus kepada anjing dan jangan melemparkan mutiara kepada babi. Nah, di situ ada dua barang yang disebutkan, barang kudus dan juga mutiara atau barang berharga. Nah, dua kata itu atau dua benda itu menunjuk kepada firman Tuhan atau Injil sebagai sesuatu yang berharga, ya, sesuatu yang nilainya begitu tinggi. Dan ini berarti bahwa Alkitab memberikan gambaran tentang firman Tuhan atau Injil sebagai sesuatu yang nilainya sangat tinggi. Jangan sedikit pun saudara punya perasaan merendahkan firman Tuhan atau Injil. Kalau saudara merendahkan firman Tuhan atau Injil, maka saudara layak disebut sebagai babi dan anjing menurut ayat ini. Ya. Nah, jadi barang yang kudus dan mutiara itu gambaran firman Tuhan atau Injil. Nah, babi dan anjing di sini itu menunjuk pada orang-orang yang tidak menghargai Injil dan lalu menghina Injil itu, atau membuatnya sebagai lelucon atau guyonan. Nah, karena apa? Mereka dikatakan bahwa mereka akhirnya menjadi tidak bermanfaat bagi mereka, ya. Mereka akhirnya hanya menjadi mengolok-olok saja. Di dalam Matius 7 ayat 6 itu dikatakan bahwa supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu berbalik mengoyak kamu. Mereka menginjak-injak barang yang kudus itu. Kalau barang yang kudus itu adalah firman Tuhan atau Injil, kelihatannya babi dan anjing ini menunjuk pada orang-orang yang menghina atau menghujat Injil. Nah, untuk babi dan anjing yang menghina barang yang kudus ini dikatakan bahwa janganlah kamu memberikan. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk orang-orang yang tidak menghargai firman Tuhan atau Injil, bahkan menghina dan menghujatnya terhadap orang-orang seperti itu, penginjilan harus dihentikan. Ini adalah sesuatu yang kudus dan berharga. Memang Injil harus diberitakan kepada orang jahat yang belum percaya. Tapi kalau mereka menghinanya, kita harus berhenti di dalam memberitakan Injil kepada mereka. Jelas bahwa semua orang yang tidak percaya di sini, ya, yang menghina Injil atau yang mengolok-olok Injil, menghujat Injil, Alkitab sendiri menyebut mereka sebagai anjing dan babi. Dan saudara-saudara, jangan kita pikir bahwa wah, kita menghina mereka. Tidak. Kita tidak menghina mereka. Mereka menghina Injil. Maka di sini Yesus sendiri yang mengajarkan mereka disebut sebagai anjing dan babi. Nah, saudara, karena itu kalau saudara tetap bertekun dalam memberitakan Injil, sekalipun Injil yang saudara beritakan itu diejek, dihina dan sebagainya, lalu saudara terus bertekun di dalam memberitakan, menurut saya itu sesuatu yang salah, ya. Hendriksen mengatakan murid-murid Kristen tidak boleh terus-menerus membawa berita Injil kepada mereka yang memandang rendah atau mencemoohkannya. Jelas bahwa kita harus sabar, tetapi ada batasnya. Tinggal terus-menerus dalam kumpulan orang-orang yang mengejek atau menertawakan atau mencemoohkan agama Kristen merupakan sikap yang tidak adil terhadap ladang-ladang lain yang sedang menunggu untuk dilayani. Maksudnya adalah, mengapa kita tetap berkutat pada satu orang yang ketika Injil diberitakan, dia hina Injil, padahal Injil mungkin akan menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi orang lain. Tinggalkan anjing atau babi itu dan memberitakan bagi orang-orang lain yang mau menerima Injil dengan sikap hormat. Dan Hendriksen lalu menunjukkan beberapa fakta yang penting yang berkenaan dengan ini. Herodes, dia telah cukup banyak mendengarkan dari Yohanes Pembaptis dalam Markus 6 ayat 20. Dan karena itu Yesus lalu tidak mau bicara sepatah kata pun kepadanya dalam Lukas 23 ayat yang ke-9. Yesus menginstruksikan murid-muridnya untuk tidak tinggal terlalu lama di tempat-tempat yang menolak pemberitaan Injil. Misalnya dalam Matius 10 ayat yang ke-14 ayat yang ke-23. Dan itu juga dituruti oleh Paulus dalam Kisah 13 ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46. Lalu Yesus juga memberikan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, yang jelas menunjukkan kesabaran Allah bukannya tanpa batas. Dalam Titus pasal 3 ayat 10 dan 11 dikatakan, seorang bidak yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri.
Kalau bidat atau penyesat sudah dinasihati 1-2 kali tetap tidak mau ikut, hindari atau jauhi. Lalu Amsal 29 ayat 1 mengatakan, siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Dan saudara, Tuhan Yesus sendiri dalam tanda petik dia mentaati Matius 7 ayat 6 ini dengan menarik Injil atau menarik firman dari orang-orang yang tidak menghargainya. Contohnya dalam Yohanes pasal 12 ayat 35 dan 36. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, dia tidak tahu kemana dia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersepuji di antara mereka. Lalu dibandingkan dengan Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Karena itu saudara, percayalah kepada Tuhan secepatnya dan hargailah firman Tuhan, hargailah Injil. Jika tidak, ada saatnya di mana firman Tuhan tidak akan pernah diberitakan padamu lagi. Ada saatnya Injil akan dihentikan daripada hidup saudara. Itu maksud ayat itu.